menjadi lambang dari kematian, pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita diselamatkan, diampuni dan diselamatkan. Itu jalan yang Tuhan rancang untuk keselamatan manusia. Tapi banyak manusia cari jalan sendiri. Itu sebabnya agama-agama muncul. Tujuannya untuk cari keselamatan, untuk cari perkenan Allah, untuk cari bertemu, kalau bisa bertemu, berkomunikasi dengan Allah pencipta langit dan bumi ini. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan firman Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita bisa lihat, kita bisa dengar dia. Itu kesaksian dari Yohanes. Kita bisa dengar, kita bisa lihat, dan kita lihat dia waktu digantung di atas salib. Dan apa yang dia ajarkan itu jalan. Tuhan Yesus dalam hidupnya dia bilang, aku jalan. Tanpa melalui aku, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Berarti ini jalan Tuhan, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Tadi ada nyanyian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus jalan kebenaran menuju kepada keselamatan. Tidak ada jalan lain. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat. Cuma di dalam nama Yesus. Terserah orang mau ambil jalan lain. Sebaik apapun jalan itu, kalau itu di luar dari yang Tuhan tentukan, itu bukan jalan menuju keselamatan. Orang bisa bilang begini, kok menangnya dewe, menangnya sendiri. Memang itu yang Tuhan tunjuk. Orang yang ikuti jalan Tuhan, dia selamat. Yang pertama, menolak jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu alasan pertama yang kita renungkan pagi ini. Kenapa sedikit yang selamat? Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu Tuhan Yesus bilang. Matius 7 ayat 14. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Tadi saya sudah singgung, itu pintu sesak, jalan yang sempit adalah cara hidup dalam penyangkalan diri penuh. Belum ada kita yang mampu menyangkal diri penuh sampai hari ini. Tapi Tuhan mau kita dari hari ke hari kita belajar hidup untuk menyangkal diri. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3. Menunda untuk melangkah dalam jalan keselamatan. Alasan kedua, kenapa sedikit yang selamat? Banyak orang dengar berita di dalam Yesus, dia jalan keselamatan. Banyak orang sudah dengar, termasuk orang gereja. Tetapi banyak yang menunda untuk melangkah di dalam penyangkalan diri. Dia hidup suka-suka dia. Hidup tidak mau dikekang, tidak mau diatur oleh firman. Hidup seenaknya. Banyak orang hari-hari ini hidup seenaknya. Bahkan dia menyangkali hati nuraninya. Dia ngomong, dia sudah tahu itu tidak benar, dia tetap ngomong. Baik itu di kalangan gereja sampai di luar gereja, sampai di kehidupan berbangsa. Banyak orang ngomong, dia tahu itu tidak benar, tapi dia suarakan karena dia ingin ada keuntungan. Cari keuntungan, kepentingan diri sendiri, egois, kepentingan kelompok, berani bicara dusta. Ini mengerikan.
menunda melangkah di jalan keselamatan. Kalau kita sudah tahu jalan keselamatan, kita secepatnya melangkah. Kalau kita sudah tahu itu untuk selamat, ada penyangkalan diri total, kita harus melangkah, berjuang untuk melangkah. Amin. Nah, kita lihat ini, Ibrani 4 ayat yang ke-7 katakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Hari ini jika engkau dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan untuk melangkah ke pintu sesak, berjalan di jalan sempit menuju keselamatan, katanya jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Nah, 2 Korintus 6 ayat yang kedua katakan begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Baca sama-sama yang merah terakhir itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tiap kali kita dengar, dan pagi ini kesempatan kita dengar lagi ayat ini. Hari ini hari keselamatan itu. Hari ini kita bertindak. Hari ini kita bertindak, jangan tunda. Saudara, banyak penyesalan yang terjadi karena menunda. Menunda untuk menolong orang, menunda untuk berbuat baik kepada orang tua, menunda untuk berbuat baik kepada saudara, kepada sesama, kita tunda. Tahu-tahu kesempatan itu habis, orangnya mati, orangnya pindah di mana kita sudah tidak tahu, kita tidak bisa tolong. Kita menyesal. Itu penyesalan masih bisa dikejar mungkin dengan orang lain. Tapi kalau orang tua sudah mati, kita tidak berbuat apa-apa. Ada sesuatu yang harusnya kita bisa buat, tapi kita tidak buat. Akhirnya kita menyesal. Kesempatan habis. Apalagi soal keselamatan. Pada hari ini kalau engkau dengar suara Tuhan, pada hari ini hari keselamatan, ada banyak kesempatan Tuhan bukakan buat kita semua supaya kita selamat. Bikin pelanggaran, ada Tuhan kasih kesempatan kita untuk dapat peringatan, entah dari orang lain, entah dari renungan, entah dari apapun. Tuhan kasih kesempatan. Itu yang namanya Tuhan bukakan pintu. Ada saatnya pintu ditutup waktu umur kita berakhir. Pintu ditutup waktu hati kita sudah terlalu keras untuk diperingatkan. Jangan tunggu pintu ditutup. Jangan tunda untuk melangkah dalam keselamatan. Jangan tunda untuk melangkah dalam penyangkalan diri. Supaya kita tidak usah menyesal, supaya kita tidak usah masuk bilangan orang-orang yang tidak selamat, orang banyak. Kita rindu supaya kita yang jumlah sedikit ini pun masuk bilangan orang-orang yang sedikit itu yang diselamatkan. Amin. Yang ketiga, baca sama-sama. Berjalan di jalan Tuhan dengan lambat. Tuhan suruh, Paulus katakan begini, aku berlari. Aku berlari. Di kitab Ibrani katakan, kejarlah kekudusan. Kalau mengejar itu lari atau jalan pelan-pelan. Lari. Mengejar penyangkalan diri, mengejar kekudusan. Paulus bilang, aku berlari kepada tujuan, kepada keselamatan. Aku berlari untuk supaya aku makin hari makin mengerti, makin melangkah di dalam hidup penyangkalan diri. Berlari. Ada orang ikut Tuhan santai. Kadang-kadang dia berhenti di tengah jalan. Di tol tidak boleh berhenti kita.
Begitu kita berhenti di tol, tidak terlalu lama datang petugas. Ada apa? Tidak boleh berhenti lama-lama, kecuali di tempat yang ditentukan untuk berhenti. Kita ikut Tuhan, seringkali orang bilang santai saja. Kalau kita sempat ibadah, ini yang ibadah di rumah saya ingatkan serius. Ibadah di rumah jangan sampai kita abaikan karena tidak ada yang lihat. Kita abaikan ibadah kita, masa bodoh, kita masuk bilangan orang yang ikut Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi dia santai di jalan. Jalan pelan-pelan, kita lihat ini, lambat. Berjalan lambat artinya tidak bersungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak serius. Orang yang dia ikut Tuhan, dia jalan di jalan keselamatan, tapi dia jalan lambat. Dia masa bodoh. Seperti tidak ada kerinduan. Tidak ada kerinduan. Coba nyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu. Orang yang rindu, itu dia tidak jalan pelan-pelan. Aku rindu, terus dia jalan pelan-pelan. Tidak ada. Orang yang rindu, dia berjalan secepat mungkin, tapi aman. Berlari katanya malah. Orang yang rindu Tuhan, pemazmur bilang, alangkah sukacitanya hatiku ketika orang berkata kepadaku, mari masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi kita begitu orang bilang, mari masuk ke rumah Tuhan, kita bilang, kamu aja, aku ndak usah. Di rumah mungkin ada yang ngajak di rumah, ayo kita ibadah di rumah karena kita belum boleh ibadah di gereja. Sudahlah lain kali, atau nanti sore juga dia bilang, oh nanti malam dia bilang menjelang tidur. Begitu tidur mau menjelang tidur sudah ngantuk, dia bilang nanti aja besok. Tahu-tahu mati kemudian dia hitung orang yang banyak itu yang tidak selamat. Penyesalan. Saudara, saya mau berjuang supaya saya terus memperingatkan diri dan memperingatkan kita semua, jangan abaikan kedekatan dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini belum bebas ibadah, tapi seberapa yang sudah ada pagi ini, yang di rumah, ibadahlah dengan serius. Hadapkan diri dengan Tuhan, bukan karena dikontrol oleh pendeta atau oleh sesama jemaat. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh ibadah, memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini jalan sempit. Masuk pintu yang sesak tadi sudah ditulis. Berjuang untuk masuk pintu yang sesak itu pintu penyangkalan diri, dan hanya sedikit orang yang rela. Kesempatan terbatas. Tadi digambarkan dengan tuan rumah yang berdiri menutup pintu. Jangan sampai kita jadi orang yang berteriak-teriak di luar. Saya pernah ikut Tuhan, bukakan saya pintu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Berjuang, kesempatan bisa habis. Berjuang sampai hari ini, supaya Tuhan dapati kita setia. Amin. Kita sama-sama berdiri.